Hey guys, selamat datang kembali di Freedom Indonesia, dan di video kali ini saya akan ajari kalian cara pakai aplikasi Medibank ini ya. Nah, kalian pasti tahu jika saya adalah pengguna Ibispen X, tapi bukan berarti saya menggunakan Ibispen X terus ya guys ya. Saya menggunakan semua aplikasi menggambar, terutama salah satunya adalah Medibank ini. Nah, untuk Medibank ini saya hanya akan bahas fitur-fitur yang sekiranya akan sering kalian gunakan di saat kalian menggambar fan art ya. Jadi yang nggak terlalu sering kalian gunakan nggak akan saya bahas ya. Nah, di sini ada banyak sekali fitur yang bisa kalian pakai ya. Salah satunya yang pertama adalah yang paling penting adalah fitur save ya. Fitur save ini yang saya kotaki ini ya guys ya. Oke, untuk fitur save ini sebenarnya adalah banyak yang masih bingung ya untuk fitur save ini, karena fitur save ini merupakan fitur save untuk save di galeri Medibank ya, bukan di di galeri kalian, di internal memori kalian ya. Tapi ini adalah fitur save yang digunakan untuk save di galeri Medibank. Nah, kalau kalian pengen save di internal ya, di memori internal, itu ada di bagian sini guys ya. Yang ini yang saya kotaki warna merah ini ya, yang ada di pojok kiri bawah, yang paling kiri itu ya. Nah, yang saya kotaki ini, kemudian kalian tinggal ekspor ke PNG atau JPG files ini ya guys ya. Nah, itu kalau kalian pengen save ke ke memori internal kalian. Tapi kalau kalian save-nya pakai yang ini, yang kotak warna biru ini, itu save-nya nggak akan tersave di memori internal kalian ya guys ya, tapi tersave-nya itu di memori galeri dari Medibank ini ya. Banyak yang bingung juga waktu itu ya, banyak yang nanya juga ke saya ya, karena saya juga sering pakai aplikasi Medibank ini untuk untuk menggambar fan art, dan teman-teman saya sering tanya kayak gitu, kenapa kok nggak ke save gitu ya, cara save-nya salah itu guys ya. Nah, jadi untuk aplikasi Medibank ini sebenarnya ya cukup rumit juga ya kalau untuk pemula, apalagi kalau kalian belum pernah menggunakan aplikasi menggambar apapun. Jadi pasti akan sangat kesulitan. Ditambah lagi untuk fitur-fiturnya sebenarnya mirip-mirip sama Ibispen X, tapi kalau yang ini itu menggunakan istilah-istilah digital art ya. Jadi jika kalian para pemula, mungkin kalian akan tambah bingung tentang yang dibahas di aplikasi ini atau semua fitur yang ada di aplikasi ini. Ditambah lagi fitur-fiturnya ini, gambar-gambarnya mungkin kurang begitu familiar ya untuk para pemula, jadi mungkin akan kebingungan. Nah, untuk fitur yang kedua adalah fitur layer. Fitur layer ini adalah fitur yang bisa dibilang cukup rumit untuk menggunakannya ya guys ya. Banyak yang bingung juga untuk menggunakannya. Tapi saya akan bahas ini nanti, saya akan tunjukkan untuk ini fitur save ini ya, gimana cara save yang benar itu kayak gimana. Nah, oke, sekarang kita bahas tentang fitur save ini terlebih dahulu ya, cara nge-save yang benar itu kayak gimana dan apa resikonya jika kalian nggak save. Nah, untuk fitur save ini itu bisa dibilang cukup rumit kalau di aplikasi Medibank ini ya, karena memang kalau kalian nggak save itu nanti gambarnya itu akan hilang guys kalau kalian keluar begitu aja, jadi nggak ke save gitu ya. Nah, di sini saya akan kasih contoh ya. Misalkan saja di sini saya akan gambar ini akan saya save dulu ya. Biasanya ada otomatis backupnya ya guys ya. Jika kalian menggambar nanti akan ada otomatis backupnya, tapi itu nggak tentu waktunya. Jadi kalau kalian pengen backup atau pengen save atau pengen lanjutin gambar, kalian harus save terlebih dahulu seperti ini ya. Seperti ini. Nah, nanti akan tersimpan di galeri Medibank ini. Misalkan saja di sini saya akan close aplikasinya, dan kemudian saya akan buka lagi aplikasinya, dan kita langsung pilih yang previous ini ya, yang tengah ini, yang saya kotaki ini ya. Nah, nanti akan melanjutkan guys. Nah, tapi jika kalian nggak save ya, misalkan saja di sini saya akan tambah gambar. Saya akan tambah gambarnya. Oh, tunggu. Di sini saya akan tambah gambar ya. Misalkan saja seperti ini.
Di sini saya nggak akan save, saya akan langsung close saja. Nah, saya akan buka lagi. Nah, kita lanjutkan. Nah, jadi gambar yang saya bikin tadi di mata sebelah kanan ini ya, sebelah kanan ya pokoknya itulah sebelah kanan pokoknya, tapi ini sebelah kiri karakter. Nah, sebelah kanan ini nanti akan hilang. Jadi ada baiknya jika kalian pengen menggunakan aplikasi ini, itu kalian sering-sering save guys ya, karena saya sendiri waktu membuat video speed painting di aplikasi Medibank ini, kalian bisa lihat jika saya sering sekali melakukan save ya, walaupun itu agak sedikit mengganggu saat dibuat speed painting ya, tapi nggak apa-apa guys ya, nggak masalah, yang penting gambarnya jadi gitu. Nah, misalkan saja seperti ini ya, dan kemudian akan saya save ya, lihat saya akan save dulu. Nah, seperti ini, save complete. Jika sudah selesai, saya akan close, saya buka lagi, nanti kita bisa lanjutin. Nah, ya kan, di sini masih ada gambar saya yang tadi ya, jadi seperti ini. Nah, jika kalian save seperti tadi, itu nggak akan kesimpan di galeri ya guys ya, tapi kesimpannya itu di galeri dari Medibank ini, jadi biar bisa dilanjutin aja gitu. Tapi kalau kalian pengen pengen yang namanya save, itu kalian tinggal garis 3 ini ya, yang ada di pojok kiri bawah yang saya jelaskan tadi, itu kalian tinggal tap aja. Kemudian kalian tinggal tap explore PNG atau JPG ini file, kalian tinggal tap. Nah, nanti kalian tinggal pilih aja yang mana ya, yang pengen kalian pengen kalian ubah jadi file digitalnya. Nah, tadi saya kan udah save kan ya guys ya. Nah, saya tadi udah save, tapi jika saya cari di galeri pasti nggak ada. Ini ya, saya cari di galeri dulu. Nah, lihat guys, nggak ada. Biasanya ada di yang terkini ini, tapi ini nggak ada ya, jadi nggak ada di galeri sama sekali. Nah, ini adalah file Medibank saya yang lama ya. Nah, lihat, ini nggak ada di galeri itu seperti ini. Jadi kalau kalian pengen save itu kalian harus save di sini dulu ya, di sini dulu untuk formatnya, untuk menentukan formatnya ya. Nah, sekarang kita lanjut ya, kita lanjut aja ya. Kita lanjut ke bagian layer ini. Untuk ke bagian layer ya. Nah, oke, sekarang kita bahas bagian layer ini ya guys ya. Di layer di aplikasi Medibank ini itu ada banyak layer, ada banyak jenisnya ya guys ya. Jadi mungkin kalian akan kebingungan ya, kalau di BizPaint X jenis layernya cuma satu ya, yang ditujukan untuk menggambar. Tapi kalau di Medibank itu jenis layernya ada banyak guys, ada lebih dari satu jenis layer ya. Nah, oke, di sini langsung saja saya tunjukkan layernya. Nah, gimana caranya untuk tambah layer Bang ya? Untuk tambah layer itu kalian tinggal tap aja ini ya, icon yang menunjukkan tanda plus ini ya. Kalian tap. Nah, di sini ada banyak banget layer. Nah, yang perlu kalian hafal itu cuman 3 aja ya guys ya. Oh, maksud saya 4 ya, 4 jenis. Ya, kalau digabungin sih jadi 3 karena ini ada 1 bit sama 8 bit. Nah, bedanya layer-layer ini gunanya buat apa? Kalau layer folder tentu saja kalian pasti sudah tahu gunanya untuk mengumpulkan layer-layer lain ya. Kemudian untuk layer color ini ya tentu saja untuk coloring. Kemudian untuk layer yang ini 1 bit dan layer 8 bit ini cukup unik guys, karena layer ini kalian pakai warna apapun, warnanya akan jadi hitam, jadi nggak bisa ada warnanya. Nah, saran saya jika kalian pengen pengen tambah layer, kalian tambah layer color aja biar warnanya bisa diubah. Tapi kalau kalian pakai layer ini yang 8 bit ini, itu nanti layernya nggak bisa dikasih warna. Nah, lebih baik saya tunjukkan aja ya. Ini kalian bisa bebas pilih 1 bit atau 8 bit layer. Mendingan pakai yang 8 bit ya.
Nah seperti ini, nanti akan ada tulisan angka 8 di layarnya. Nah setelah itu kita ubah warnanya ya, warnanya merah. Nah kita gores. Nah lihat kan guys ya, bisa kalian lihat warnanya akan tetap hitam ya. Nah ini akan saya bikin perbandingan ya. Ya di sini aja ya, di sini untuk layar 8 bit. Nah, oke seperti ini ya, 8 bit. Kemudian kita tambah layer lagi ya untuk layer color. Nah kalau layer color ini ada warnanya guys. Nah lihat ada warnanya, jadi jangan sembarangan pilih layer ya kalau di aplikasi Medibank ini. Biasanya kalau di IBIS PNX kan langsung tambah layer, langsung ketambah sendiri gitu kan. Nah otomatis akan ditambahkan. Tapi kalau di sini kalau kalian pengen tambah layer ya kalian harus pilih layernya dulu. Dan kemudian di bagian fitur layar ini ada bagian clipping. Clipping ini seperti fitur pangkas di IBIS PNX. Kemudian ada fitur lock dan kemudian ada fitur ini Protect Alpha. Protect Alpha itu mirip fitur clipping ya guys ya. Dan kemudian ada draft layer, ini saya kurang tahu ya, saya nggak pernah pakai soalnya ya. Kemudian di sini ada blending modenya ya, ini blending mode. Nah cara pakainya kalian tinggal pilih tulisan normal itu ya, teks yang bertuliskan normal itu kalian pilih, nanti keluar semua blending modenya. Untuk blending modenya di sini cukup simpel sebenarnya, tapi cukup rumit juga karena menggunakan istilah digital art, digital seni ya, seni digital. Jadi bagi kalian yang nggak terbiasa mungkin akan bingung. Nah beda kalau di IBIS PNX bisa diubah ke bahasa Indonesia. Tapi saya lebih suka yang kayak gini sih, itu lebih mudah dipahami soalnya. Karena tutorial di YouTube kebanyakan pakai istilah digital, bukan bahasa Indonesianya ya. Nah oke, kita nggak usah pakai aja ya. Dan kemudian ada opacity, ini untuk menurunkan ketransparanan dari layer. Nah lihat yang merah itu ya, yang merah itu ketransparanannya berkurang jika saya turunkan opacity-nya. Nah seperti ini ya. Jadi kalau mendingan kalau fitur layernya sih lebih bagusan di IBIS PNX ya, karena langsung semuanya ada gitu di bagian bawah sini ya. Nah kemudian bagian ini ya, ini adalah untuk memindah layernya ya. Tanda panah yang ke atas dan ke bawah ini untuk memindah layer ya. Lalu kemudian yang ini untuk menghapus ya, seperti biasalah ya. Kalian bisa lihat kalau ada gambar tong sampah pasti gunanya ya untuk menghapus. Ini untuk melakukan filter ya. Tapi yang ini saya nggak pernah gunakan sama sekali ya. Jadi saya nggak akan bahas. Ya saya sendiri juga masih pemula di aplikasi ini dan saya cuma share doang tentang pengalaman saya menggunakan aplikasi ini ya. Nah ini kita hapus saja ya. Nah oke, jadi ya cukup segitu aja untuk bagian layer ya. Nah sekarang kita masuk ke bagian pewarnaan ya. Nah oke guys, untuk bagian pewarnaan ini ya, untuk bagian pewarnaan ini itu juga bisa dibilang cukup unik di Medibank ini. Jujur saja saya lebih suka di Medibank ini ketimbang di IBIS PNX ya untuk masalah pewarnaan. Karena pewarnaan di Medibank ini dibikin lebih mudah dan shortcutnya itu mudah banget, maksud saya gampang ditemukan gitu. Jadi ada di bagian kiri ini ya, ini adalah palet warna, kalian bisa atur warnanya sesuka hati ya, kalian bisa atur warnanya sesuka hati seperti ini. Nah kemudian ini ada aturannya ya guys ya, jadi nggak sembarangan. Yang ribetnya itu yang di sini ya, yang ribetnya itu di sini. Nah jika kalian pengen bikin abu-abu ya, bikin abu-abu itu ini ada dua kotak palet warna ya. Yang bagian paling kiri itu dibagi menjadi dua ya, gelap dan terang. Kemudian di bagian palet kotak warna yang kanan itu paling panjang, itu enggak dibagi jadi dua, itu untuk warnanya. Nah kalau kalian pengen warna hitam putih ya, kalau kalian pengen warna hitam putih, nah yang ini, yang bagian atas ini kalian taruh di bagian paling atas putih seperti ini, dan kemudian bagian yang bawah ini, palet warna yang bawah ini yang saya gerakin ini, itu kalian tinggal gerakin aja seperti ini untuk warna hitam putihnya ya, untuk panel warna hitam putih. Nah kalau kalian pengen coloring berwarnanya, itu yang bagian putih ini itu kalian taruh di bagian warna biru seperti ini ya, maksud saya tarik geser mentok ke bagian bawah seperti ini. Nah nanti yang ini
kalian tinggal geser-geser. Nah itu cukup cukup rumit sebenarnya. Nah tapi enaknya itu ada jalan pintasnya guys ya, jadi kalian nggak perlu otak-atik ini juga ya. Ini kalian bisa sembunyikan dulu, dan kalian bisa gunakan yang ini ya, yang ada gambar palet warnanya itu, yang saya kotaki ini warna merah ya, yang saya tunjuk juga ini. Nah kalian tinggal tap aja, nanti kalian bisa atur sesuka hati ya di sini, seperti di Medibank, seperti di Ibis PNX ya, seperti pada aplikasi menggambar pada umumnya. Nah dan juga ada palet warna yang sudah disediakan, yang ini ya, yang ini. Nah kemudian jika kalian ini merasa kurang ya, ini kurang nggak ada warna yang kalian sukai, kalian bisa tap icon yang saya tunjuk ini ya, yang saya kotaki merah ini juga. Kemudian kalian tinggal tap aja. Nah di sini ada banyak sekali palet warna yang bisa kalian pilih. Nah biasanya kalian kan suka menggambar karakter. Jika kalian menggambar karakter, kalian bisa pakai yang ini, skin tone, bronze, semuanya. Ini untuk kulit, untuk shadow, untuk sanding, semuanya ada di sini. Untuk bagian kulit-kulit lah, pokoknya seperti itu. Untuk kulit semuanya ada di sini. Kalian tinggal pilih aja ya. Nah kalau untuk warna rambut di sini sudah ada ya semuanya, gradiasi biru, gradiasi ungu, gradiasi pink, grey, yellow, orange, red, grey, flower, semuanya ada di sini. Kalian tinggal pilih aja ya. Nah di sini saya akan pakai warna biru ya, warna biru. Jadi seperti ini, kalian tinggal pilih aja salah satunya seperti ini, nanti akan terubah sendiri ya. Nah seperti ini, saya akan pakai warna biru untuk matanya ya, untuk matanya ini. Oh tunggu, tambah layer color ya guys ya. Ingat kalau pengen tambah layer color aja, jangan layer 8 bit atau yang lainnya ya. Nah seperti ini ya. Oke kita coloring dulu. Nah seperti ini. Jadi kalau saya coloring di Medibank ini, saya jarang banget gunain fitur amber cat ya guys ya. Di sini juga ada fitur amber cat. Nah yang ini yang paling atas ini, kalian bisa lihat itu semuanya sama bentuknya ya, mau di aplikasi manapun bentuknya seperti itu ya. Nah seperti ini ya. Nah kalian tinggal pilih warna lagi yang sekiranya lebih gelap dan tinggal dipakai aja seperti ini ya. Saya kalau coloring di Medibank ini, saya itu lebih sering menggunakan kuas ya guys ya. Saya jarang banget menggunakan ini amber cat ya. Kalau menurut saya sih lebih efisien pakai kuas, soalnya lebih berasa aja gitu, feelingnya untuk coloring lebih berasa aja. Nah seperti ini. Oke udah jadi ya, jadi ini sudah tercolor. Nah untuk coloring mungkin sudah cukup ya, jadi seperti itu tadi ya. Jika kalian penasaran, nanti akan saya bahas khusus untuk fitur color ini ya. Saya akan bahas khusus untuk fitur color ini di video yang lain ya. Nah sekarang kita mulai ke tools menggambar ya. Tools menggambar, sebenarnya saya pengen tools menggambar lebih dulu yang saya jelaskannya, tapi kalau tools menggambar itu sepertinya ya semua orang pasti sudah tahu ya, pasti sudah menguasai kalau di aplikasi menggambar, tools menggambar itu apa saja. Nah dan di sini saya akan bahas yang penting-penting aja ya. Nah oke guys, untuk tools menggambar ini itu ada ya tentu saja ada pensil ya. Ini namanya pensil. Kalau ya biasanya kalau di Medibank atau di digital art lain itu disebut brush ya. Tapi di sini ada gambar pensil ini untuk menggambar ya. Ini untuk menggambar. Kemudian kalau gambar penghapus ya tentu saja digunakan untuk menghapus ya guys ya. Nah kalian pasti sudah tahu cara penggunaannya ya kalau untuk tools-tools seperti ini, karena ini udah umum, udah banyak udah sering pasti kalian gunakan di aplikasi-aplikasi lain. Karena ya
bentuknya emang kayak gitu, gambarnya juga kayak gitu, dan fungsinya juga yang sama-sama lah, mirip-mirip, dan itu udah menjadi standar ya. Nah, di sini saya akan bahas tentang untuk masalah brush ini. Untuk masalah brush ini itu ya, ini yang paling nggak saya suka itu ya guys ya. Di sini sebenarnya ada shortcutnya ya. Yang di sini kalian tinggal tap aja ya. Yang saya tunjuk itu, yang titik kecil itu ya. Itu untuk apa itu namanya? Untuk mengatur ukurannya ya. Untuk mengatur ukurannya. Nah, kalau di Ibis Pen X enaknya itu kelihatan gitu. Jadi nggak kayak gini kecil. Jadi kalau ini itu pengen ke angka 2 aja itu susah banget kayak gini. Nah, kalau yang ini itu untuk opacity-nya. Yang lingkaran besar yang ada di bawah itu untuk opacity atau untuk ketransparanan kuas yang kalian pilih. Dan kemudian untuk fitur kuasnya sendiri ya, itu kalian bisa pakai di palet ini ya, palet warna ini. Palet warna ini kalian tekan lagi, ini juga ada semuanya. Ada semua apa itu namanya? Ada semua pensil, maksud saya ada semua brush atau pen yang bisa kalian pakai ya. Berbeda dengan Ibis Pen X yang lengkap banget, ada brush daun, ada brush yang digunakan untuk membuat efek seperti itu ya. Tapi kalau di sini enggak, di sini yang perlu-perlu aja ya. Jadi basic banget, standar banget. Jadi enggak seperti di Ibis Pen X yang di aneh-aneh gitu. Ya karena memang tujuan Ibis Pen X untuk mempermudah menggambar ya. Kalau yang ini hanya untuk yang penting bisa gambar gitu aja. Nah, di sini juga ada blur, ada smooth G. Kalau blur itu untuk memburamkan warna ya guys ya. Jadi bukan kuas. Kemudian ada smooth G ya. Smooth G itu untuk menggores warnanya ya. Jadi untuk kalau warnanya digeser itu nanti akan ikut tergeser gitu. Jadi untuk mengatur saja sebenarnya. Saya akan bahas khusus untuk ini ya. Jadi di sini saya akan nggak akan bahas. Setidaknya kalian tahu di mana kalian pengen ganti pena atau ganti kuas ya. Jadi di sini di fitur palet ini. Nah seperti ini ya guys ya. Backup created. Jadi bisa auto backup sebenarnya. Tapi itu nggak tahu kapan gitu. Dan lagi itu aplikasi ini entah kenapa terkadang itu sering banget keluar sendiri ya guys ya. Kalau di handphone saya, kalau di handphone orang lain nggak tahu ya. Tapi kalau di handphone saya itu sering keluar sendiri. Padahal saya pakai handphone yang RAM-nya cukup besar, lumayan besar kalau menurut saya ya. Ya sekitar 2 gigaan itu lumayan loh, lumayan besar. Dulu 2 gigaan itu nggak termasuk kentang, tapi sekarang udah jadi fitur kentang, itu udah jadi HP handphone kentang. Nah jadi ini untuk fitur kuas ya, untuk fitur kuas atau bisa dibilang adalah fitur brush. Kalian boleh sebut suka hati lah, apalah ya. Oke, saya lanjutin dulu ya guys ya gambarnya. Nah, oh ya, untuk fitur unduhnya sendiri ya, itu mirip-mirip ya sama Ibis Pen X. Kalian tinggal tap 2 kali. Tap 2 kali ya di maksud saya tap 2 jari seperti ini. Nah, nanti akan terunduh. Atau kalian bisa pakai yang ini, yang saya tunjuk ini. 2 panah ini unduh dan juga redo ya. Ada di bagian kiri bawah. Kemudian yang ini untuk mengambil palet warna. Yang saya tunjuk ini itu untuk mengambil warna ya. Jadi kalian bisa nggak usah repot-repot seperti Ibis Pen X yang harus tap dulu menu baru kalian bisa pakai ya. Kemudian yang ini juga, yang ini nggak bisa seperti Ibis Pen X yang langsung gitu ya guys ya. Jadi nggak bisa langsung diambil seperti ini ya. Kalau di Ibis Pen X di tap tahan nanti terambil sendiri. Tapi kalau di sini harus pakai ini. Nah seperti ini ya cara pakainya. Nah seperti ini. Nah oke, sekiranya kalian sudah paham untuk bagian ini ya, bagian palet warna ini ya. Maksud saya bagian brush ini ya. Nah sekarang ke bagian penghapus guys. Untuk bagian penghapus ini juga ada jenisnya sebenarnya. Jadi nggak cuman satu. Dan caranya untuk mengatur ukurannya juga sama seperti
menggunakan brush ya, seperti ini. Ini untuk mengatur ukurannya. Oke, saya lanjutin dulu gambarnya guys ya. Nanti kita bahas lagi untuk bagian penghapus, karena bagian penghapus pasti kalian semua udah tahu gunanya ya, untuk menghapus. Kalau pengen penghapusnya agak sedikit transparan, kalian bisa turunin opacity-nya seperti ini. Oke, dan untuk penghapus ini sendiri juga bisa kalian ubah ya, jadi seperti ini. Ada 3 jenis saja, jadi nggak terlalu penting ya, jadi kalian tinggal pakai yang basic aja, kalian nggak usah atur-atur. Kemudian jika kalian pengen ngilangin bar yang ada di atas ini ya, kan mengganggu gitu, jadi kalian tinggal tap saja icon penghapus ini ya, atau icon ini, icon yang tergantung kalian pakai penghapus atau pakai kuas ya. Jadi seperti ini, kalian tinggal tap aja lagi, nanti akan hilang sendiri. Kalau yang di sebelah kiri ini kalian bisa tap tanda panah ini ya, yang saya tunjuk ini, kalian bisa tap, nanti akan hilang. Nah, kalau kalian pengen bikin jadi seperti semula ya, seperti semula, misalkan saja kanvasnya itu bisa pas di handphone ya, layar handphone kalian ini, kalian tinggal tap ini, icon yang saya tunjuk ini, yang ada di sebelah kiri icon save ini. Nah, seperti ini, nanti akan seperti semula seperti ini ya. Nah, di sini juga ada fitur seleksi ya, fitur seleksi, tapi fitur seleksinya ini membuat saya bingung ya guys ya, agak sedikit bingung. Nah, seperti ini, nggak bisa keseleksi semuanya ya, nggak bisa keseleksi semuanya, jadi cuman bagian layar yang terseleksi saja gitu. Nah, kemudian untuk kuas dan brush ini sudah selesai, tinggal stabilisatornya. Untuk stabilisator di sini banyak yang nanya dan banyak yang bingung juga ya. Waktu saya keluar gitu, teman saya ada yang suka gambar juga di aplikasi, tapi dia bingung buat stabilisator dari kuas di Medibank ini ya. Karena ya tanpa stabilisator kalau gambar pakai jari itu susahnya minta ampun guys. Jadi susah banget. Jadi stabilisatornya itu ada di sini ya. Ini dia. Ini adalah stabilisator yang saya tunjuk ini. Kalian bisa full atau kalian bisa beberapa aja ya. Terserah. Nah, untuk fitur stabilisator ini sebenarnya juga nggak terlalu banyak yang bisa saya bahas. Jadi intinya semakin tinggi angkanya, maka kestabilan kuasnya akan semakin bagus gitu. Jadi akan semakin rapi, dan kalau bikin garis ya akan menjadi semakin lurus. Nah, oke guys, jadi untuk sekarang cuman segitu aja yang saya ketahui ya untuk aplikasi Medibank ini. Dan terima kasih karena telah menonton video ini ya guys ya. Video ini silahkan like aja, dan jika kalian para pengunjung baru, kalian bisa subscribe jika kalian mau ya. Ya, nyalakan notifikasinya jika kalian nggak pengen ketinggalan video-video terbaru yang akan saya upload ya. Ya, seperti tutorial atau speed painting. Nah, dan juga follow akun Instagram saya jika kalian pengen tahu kegiatan tentang channel ini ya. Biasanya saya upload di Instagram dulu fotonya, baru saya upload videonya di YouTube. Kemudian jika kalian pengen download gambar-gambar saya atau karya-karya saya, kalian bisa bukan follow sih ya, tapi kunjungi akun DeviantArt saya. Di sana saya upload semua karya-karya saya di sana. Ya lumayan lah, kalau untuk referensi atau sekedar wallpaper handphone itu masih kelihatan jelas kok. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih karena telah menonton video ini. Bye bye.